Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai ayat yang ke-54. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan melalui bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari Injil yang kita dengarkan pada hari kemarin. Kembali Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Antasannya orang-orang Farisi dikecam oleh Yesus karena mereka membangun makam-makam para nabi. Padahal dalam sejarah pada kenyataannya para nabi ini dibunuh oleh nenek moyang mereka sendiri. Nah, di sini kita dapat melihat kemunafikan yang luar biasa. Sebagaimana kita tahu bahwa para nabi merupakan utusan Allah untuk mewartakan karya keselamatan, seruan pertobatan. Agar apa? Agar seluruh umat manusia hidup dalam cinta Allah sendiri. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini lantarannya mereka ini dalam kehidupan sehari-hari tampak luarnya seperti sangat beragama sekali. Tetapi pada kenyataannya mereka justru munafik. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tidak sedikit dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita senantiasa membuat kita bertanya, adakah Tuhan sungguh terlibat dalam seluruh proses kehidupan yang kita jalani hari lepas hari, terutama di masa-masa sukar yang harus kita hadapi. Sebagaimana yang disinggung oleh Yesus dalam Injil pada hari ini, betapa para nabi utusan Allah waktu itu dibunuh, tidak diterima. Orang-orang tidak menerima Allah dalam kehidupan mereka. Nah, sebagai orang-orang Kristiani, tentu kita juga harus bertanya dalam diri kita masing-masing. Adakah saya, Anda, dan kita semua
sudah secara penuh menerima Tuhan Allah dalam hidup kita, baik saat kita dalam keadaan yang penuh dengan sukacita maupun dalam keadaan yang serba sulit dan juga duka cita. Apakah kita sudah menghadirkan Allah dalam segala kondisi serta situasi yang kita alami dalam hidup ini? Mari kita merefleksikannya secara pribadi dan lebih mendalam. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.